السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa menyelesaikan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kajian kita masih tentang puasa, yang mana masih kita berada di bab man yubahu lahu al-fitr. Dengan sak kanggu ndik puasa di bulan Ramadan lagu persyaratan ganti ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas sekek, salah satu sak kangguan di puasa. Saya kata dengan sak sakit. Sakit tiara telu macam. Sak pertama sakit sak ringan. Misalnya selama batuk. Wajib atau kanggu ni buka? Wajib nak puasa atau kanggu nak buka? Wajib nak puasa. Saya ingat ni adalah penyakit yang ringan. Kemudian arak sakit parah. Lagu sakit parah ya. Ndi enak sampai ton kematian. Dia enak sampai ton sampai mati. Sampai lagu parah. Wajib pernah buka atau ndik? Kangguan ni buka, kangguan puasa. Lagu lamun nak sampai mati, sampai mati dia wajib buka. Wajib buka. Dari saat terakhir adalah penyakit sak menahun, muzminan, penyakit menahun. Din tahu gama apa puasa, sama sekali din tahu. Apalagi nak ganti, apalagi nak qada. Maka hukum bagi orang seperti ini adalah pada marak sak dengan toa, sak dik mampu puasa, yaitu bayar fidyah. Apa itu yang dimaksud dengan fidyah? Fidyah adalah iwadun yuqaddimuhu man ajaza 'anis siyam kaffaratan lima afdarahu. Yang namanya fidyah puasa adalah pengganti yang dikeluarkan oleh dengan sak ndik tahu puasa, sak lemah ndik tahu puasa. Saya ingat ni tinggalan puasa berarti. Kafaratan lima afdarahu, sebagai kafarat atau penutup atau pengganti dari hari-hari yang dia berbuka. Jadi jeluk di puasa. Ya orang fidyah pengganti jarin. Fidyah. Ndek nak ganti isi puasa, lagu terganti isi apa? Isi makanan. Isi makanan.
Kemudian pirek mikdar saran fidyah. Pirek mikdar ukuran fidyah ya pir kilo. Kemudian qutul balad, pir kilo makanan pokok suatu negeri, suatu daerah. Tahu. Lamun tu Arab tahu taje bahu nisi kurma. Bahu nisi kurma, gandum, lamun itu aja ndik tekakan kurma. Beras. Jadi at sugul adalah beras, makanan. Ia arak tir pendapat oleh ulama arak sak kena satu sok marak dengan zakat fitrah. Satu sok 2,5 atau 3 kilo. 2,5 atau 3 kilo. Arak sak kena satu mud. Di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, satu mud itu lamun satu sa' baik itu 4 mud. 4 mud. Lamun satu sa' 2,5 kilo, berarti satu mud 2,5 dibagi 4. Kira jarin kira 6 kilo lebih. 600 atau 700 gram mungkin ya. Sekitar itu. Sekitar itulah. Tapi dari mazhab Hanabilah kita tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu sedikit. Hanabilah katanya adalah nisfu sa'. Nisfu as-sa', setengah sa'. Berarti sekitar 1,5. Lamun nak satu sa' telur bisa 1 kilo. Berarti 1,5. Kemudian ya, apakah kanggo untuk sebulan sak makanan baru genti isi kepeng. Genti isi kepeng. Lamun jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu dia harus mengeluarkan yang namanya ta'am. Harus mengeluarkan yang namanya makanan. Harus dia mengeluarkan yang namanya makanan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan dengan sa yutiqun, dengan sa mampu lagu berat. Berarti lawan terjemah bahasa ndik mampu. Walladzina yutiquna ndik kena walladzina la yutiqun. La yutiqun ndik mampu sama sekali. Lagu al-itaqah itu dengan sa berat gati nak puasa. Puasa. Lagu terjemahan biasa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak mampu untuk puasa maka dia harus berfidyah, memberi makan satu orang miskin atau hari yang dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa, sejumlah hari yang dia tidak puasa, setiap hari itu satu orang miskin. Di sini disebut ta'amun. Di sini disebut apa? Ta'amu miskin, makanan. Ara ndik layak zaman Rasulullah kepeng benang. Ara justru kuat. Dinar, dirham. Lagu ndik itu suruh si Allah Subhanahu wa taala kadang sebulan kepeng, dinar dirham. Sehingga jumhur ulama mengatakan itu ndak sah. Ndak boleh kita keluarin yang namanya uang. Lamun pada masih mana zakat fitrah, jumhur ulama ning kanggu. Lamun Hanafiyah yang kanggu. Kanggu. Kembi ada yang terjadi perbedaan pendapat ya. Sengak nia para ulama khilaf masalah apakah
ia fidyah ia atau zakat fitrah ia itu adalah ibadah sa ta'abbudiyah, sa mahdah. Apa kena mahdah itu murni, din bau terjangkau isi akal. Atau ni ghairu mahdah. Atau ni ghairu mahdah artinya bau terjangkau illahan alasan kalau akal. Sa haqqul lil fuqara, hak lil fuqara. Lamun ta'abbudiyah hunnya dia harus dengan makanan. Lamun ia hak lil fuqara dia kanggo entah akan dengan fakir miskin dia kanggo entah be dengan makanan, kanggo entah be dengan kepeng setara kan je makanan itu. Arak masih pendapat sak ketelun ala pendapat dari para Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesuai kebutuhan dengan fakir miskin itu. Lamun ia butuh sekali searan kepeng, be dengan kepeng. Lamun butuh sekali searang makanan, bingung makanan. Lagu jamaah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala sakuat adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama. Asalnya itu adalah daripada makanan. Makanan. Baik zakat fitrah ataupun daripada fidyah yang disebut makanan di sana, maka silahkan keluarkan makanan. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan makanan terhadap fakir miskin? Gimana caranya? Apakah seliter setengah, 1,5 kilo itu kita akan bagi-bagi ataukah kita akan undang mereka makan di rumah yang sudah matang, berarti sudah masak? Dua-duaan gangguan. Pertama adalah ayyasna' ta'aman fayad'u ilaihi al-masakin bihasab al-ayyam allati 'alaiha. Dia ada kelak makanan tu, kelak mie daun selapun tu. Atau nasi kaput misalnya, nundang fakir miskin. Kemudian ia bingung makan langsung. Sebagaimana ini adalah perbuatan daripada Anas bin Malik. Sejumlah daripada hari misalan telung dasa jelu nani, telung dasa atau pina. Telung dasa pina. Kemudian datang masalah ya nani Malik. Kemudian saat kedua adalah kangguan masih langsung beras misal. Beras 1,5 kilo misal. Kemudian masalah selanjutnya adalah apakah kangguan ngesakit fakir miskin. Misal arak dengan sakit muzmin, sakit tahunan, atau dengan tua renta tidak mampu untuk puasa. Sakit fakir miskin nebing, ataukah harus setiap hari itu sakit. Kata ulama kanggun tiap jelu itu nebing. Long rasa jelu misal. Sakit manusia kanggun. Saya ngaan jelu puasa itu adalah ibadah mustaqillah. Wah teranu itu. Ibadah menyendiri. Menyendiri. Wah bahasa mustaqillah atau ghair mustaqillah iaitu niat. Niat. Sehingga kanggun sakit dengan tebi dengan pirek jari kayak kali 1,5 kali 30. Atau juga kita kasih dia selama 30 orang masih kangguan. 30 orang. Jadi tiap hari itu satu orang. Tiap hari itu satu orang. Tiap hari satu orang. Atau tiap jelun misal sekek dengan datang lewat warung bakso misal. Ustaz Gunawan, warung bakso sekek dengan misalan saya tahu wah toah gati atau wah penyakit. Iya bayu lebing tu. Iya bayu lebing. Masih bau. Selama 30 hari. Iya teman wah ya nani. Makanan wahara fidyah. Makanan wahara menjadi fidyah. Kemudian sekali makan puasa atau satu hari? Satu hari.
2 kali Satu. makan atau 3 kali? Satu. Sekali. Sekali Ah, makan. sekali aja. Sekali makan sampai kenyang tapi. Ah, tendek bing masih arak longgar-longgar tian lalu juga. Ah, sakan di lamun makanan wah tekelak jadi nak sampai mereto. Ah, dia nak sampai nyambi 1,5 kilo tanu. Taam berarti itu 2 cara kan. Ah, jangan besuh pokok. Tamu miskin. Dia nak 1,5 kilo pengalaman harus sembilan ni. Harus sembilan dari ke di tau terawih laun. Itu terawih laun. Apa ngelak mau tolong dasa. Anak ni masalah pirang tak sugulan ni anak ni. Pirang tak sugulan. Krono sugulan. Waktu nak sugul fidyah itu arak dari pendapat dia di kalangan ulama. Sa pertama adalah segera ni, at-ta'jil. Ta'jil segera. Sebelum puasa nak dikuah tahu puasa wah bulan tahun ininya. Sebelum puasa tan bayar fidyah. Bayar fidyah. Atau tu awal puasa langsung bayar fidyah. Berarti ya at-ta'jil laran. Bersegera. Dia nak tahu mulai. Dia nak tahu bersegera. Bersegera. Jadi Untuk Islam ni dah puasa. Puasa misal awal masalah pertama ta'jil tan sogol ta'jil artinya yang bersegera. Misal jelu pertama puasa undang long dasa paket miskin datang balik mau bing mangan atau yang bagi beras long dasa dengar di nuah tutup puasa tawah bifid fidyah. Sawah yakin misal tawak gati atau penyakit menahun. Ya di karangan Hanafiyah dan Syekh Ibnu Baz mengatakan boleh, kanggu. Namun tak persegera. Awal bulan misal, awal bulan. Wajib lah kalau mak jadi. Sangka ya nani. Mati lah sendiri. Sekek pendapat ya nani, sabar dulu, sabar. Kedua adalah la yajuz ta'jilu fidyati yaumain fa akthar. Kemudian ding kanggu pendapat kedua masalah persegera. Ding kanggu eta persegera fidyahan 2 jelu atau 3 jelu atau lebih. Misal jelu pertama bulan puasa. Mau ya bajah nani jelu pertama ya engkah jelu sak ketelu keempat kelima 2 jelu lebih. Ya. Ini adalah wa yajuzu ta'jilu fidyah bi yaumin wahid. Lamun sejelu kanggu, detek lemak kaje jelu ininya jeka kanggu nani. Kanggu. Lagu as-sahih jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala kuat adalah kangguan awal atau pertengahan atau terakhir. Lagu saaran hukum metoa harus arak sebab. Lamun arak sebab arak hukum. Lamun ada sebab ada hukum. Sehingga bagus lamun tak tiap jelun tak bing dengan fakir miskin makan. Saya ingat nani marah bahasa mami baru. Nani jelu pertama misal. Bing launis buka atau isnak nyaur. Jelu pertama fidyah jelu pertama. Jelu kedua masih mereto. Saya ingat wah tarak sebab tak bing fidyah baruun arahu hukum. Atau wah hingga selapu bulan puasa bulan hari jelu terakhir tanggal 30. Tanggal 30 kumpul telung dasa paket miskin atau pina bingkisan atau kilo-kilo beras sebanyak 30 ini kita serah sekaligus badai kita kumpul kaji zakat fitrah misalnya julu fakir miskin. Itu masih den ke kembi. Iya to sa Abdullah basun ulama lamu pejul masih den kembi
Lama tengah tahun masih ning gemik akhir masih ning alak masih sakena piran akhir jari cen akhir piran terakhir bayar batas terakhir ara sakena bayar fidyah itu adalah alat tarahi ndi langsung langsung sampai selesai Ramadan masih bau masih pendapat Assalamualaikum. Kemudian sakena bayar fidyah itu wajibun alal faur, segera. Lamun mau buka bing fidyah. Bing fidyah atau terakhir Ramadan ini selapu di puasa misalnya bing fidyah selama sebulan penuh. Tidak boleh ditakhirkan, apalagi sampai selesai bulan Ramadan. Oleh sebab itu, untuk kehati-hatian kita, karena juga pada bulan Ramadan banyak fadilah-fadilahnya, silahkan kalau membayar fidyah itu jangan sampai keluar bulan Ramadan. Usahakan bulan Ramadan, kalau bisa tiap hari, nanti kayak basen mami mati naudzubillah misal di pertengahan Ramadan ndek bayar fidyah lagu sedekah lain lamun takjil aja lamun apa segera itu adalah masalah fidyah puasa. Jadi dengan penyakit muzmin, dengan penyakit tahuna atau menahun, maka dia membayar fidyah dengan kaifiyah tata cara atau sifat samara baru. Tinggal pilih. Kemudian kedua, bau ni berbuka di bulan Ramadan, ya. Dan wajib puasa adalah dengan musafir. Sehingga syarat daripada puasa apalah nanti neraja jadi ada catatan jaga al-muqim mami masyaallah al-muqim. Jadi dengan musafir dia itu wajiban saran puasa kanggo ni berbuka kanggo dengan berbuka kanggo puasa sangka yang datang nani yang datang yajuzu lil musafir ay yuftira wa dhalika bi ittifaqil madhahib al fiqhiyah al arba'ah. Ittifaq 4 mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, Hanabilah dan kangguan berbuka dengan musafir. Lagu ia jadi masalah nani ya adalah musafar berembe ia kangguan buka tu dengan puasa. Ada 2 syarat seumum, ya. Dengan kanggo berbuka pada bulan Ramadan kalau dia musafir. Pertama adalah hendaklah dia safar yang safarnya itu safar artinya melakukan perjalanan sakanggu kasar salat bapak-bapak ibu-ibu masalah dekan sak safar harus tenaon masalah jamak masalah qasar masalah jamak qasar lamun jamak bapak-bapak dan ibu-ibu adalah menggabungkan 2 waktu salat dikerjakan pada salah satu waktunya, ya, waktunya. Misalnya salat zuhur dan asar. Kita kerjakan pada salah satu waktunya. Baik waktu zuhur, waktu salat asar dikerjakan waktu zuhur itu jamak taqdim. Kalau waktu asar kita takhirkan, kita lakukan di waktu salat asar, salat zuhur, waktu salat asar itu namanya jamak takhir. Jamak takhir. Dan itu harus sesuai dengan rakaat salat tersebut. Itu namanya jamak. Begitu juga dengan maghrib dan
isya, maghrib dan isya. Kemudian kedua adalah masalah qasar. Masalah qasar. Masalah qasar adalah mengurangi rakaat pada salat yang rubaiyah, yang 4, ya, yang 4 menjadi 2. Ndin telu menjadi 2 atau subuh jadi 3. Jadi saya tahu tekasor adalah zuhur, asar, dan isya. Kemudian sak keteluh adalah jamak kaje qasar. Jamak qasar. Sente gabung dua waktu solat baru kerjaan pada salah satu waktunya, baik jamak takdim atau jamak takhir, kurangi endah rakaat. Berarti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kerjaan di aksar di waktu zuhur atau zuhur di waktu asar itu jamak qasar. Kemudian waktu dan maghrib dan isya. Maghrib di qasar menjadi tetap telu. Endek baik jadi 2. Pilih qasar selapun. Salat isya jadi 2. Jadi 2. Maghrib tetap telu. Maghrib tetap telu. Isya 2. Terjamak ya nani, entah lakukan di waktu maghrib menjadi jamak takdim. Yang jamak yang didahulukan. Kalau di waktu dikerjakan waktu isya namanya jamak takhir, yang diakhirkan. Lagu masalah jamak lebih ringan ketimbang masalah qasar. Lamun jamak salat gabung di antara 2 waktu, kita kerjakan di satu waktu. Itu kalau ada uzur kita untuk menjamak, boleh kita menjamak walaupun tidak dalam keadaan safar. Misalnya dengan sakit, misalnya susah dah gati lalu mudu. Sila sekali-kali jamak antara sama orang baru. Atau lain dengan zaman Rasulullah SAW, wahan jamak antara maghrib kati isya sengak tun hujan. Khawatir dintau oleh masjid tun waktu isya, sehingga dijamak antara maghrib dan isya. Masalah yang namanya jamak sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena kalau ada uzur kita untuk mengerjakan salat yang kedua, boleh kita untuk menjamaknya. Tapi kalau masalah qasar, ini masalah sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan mengurangi rakaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh syariat ini, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sehingga disyaratkan untuk mengqasar safar. Safar. Terlebih-lebih kalau jamak qasar harus dalam keadaan safar. Sehingga bagi orang yang dibolehkan untuk mengqasar salatnya, berarti dalam keadaan safar, maka dia dibolehkan untuk tidak puasa. Lagu nani mbek searang safar. Ingat jamaah, masalah jamak lebih mudah ketimbang qasar. Qasar maunya iya. Maunya harus ada safar, safar. Lagu bek searang safar ya julu iya. Apakah lalu 5 taram nani lalu tu mau jamak qasar tu. Atau lalu peraya nani muah lah jadi lombok barat, lombok tengah, lombok barat lah lewat perbatasan. Langsung jamak qasar. Berarti kagum di puasa 5 taram. Perhatikan. Masalah pertama ni adalah masalah pira sebenar kejauh terlampak melakukan perjalanan. Ia tak kanggu qasar sembayang atau ia tak kanggu
Di puasa. Khilaf ulama, khilaf sangat lama membaca kitab-kitab fikih, apalagi kitab perbandingan mazhab je kelui pendapat. Pendapat. Arak sak kena lamun waktu 70 kilo. Arak sak kena lamun perlakuan perjalanan kan isi unta 2 jelu 2 malam. 2 jelu 2 malam. Masalah khilaf marak baru itu lui gati. Masalah ya perbedaan ulama lui gati. Lagu jumhur ulama jumhur ulama mengatakan bahwa jarak yang ditempuh kalau dikilometerkan sekarang ini sesuai dengan hadis riwayat atau asal daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kana yusalliyani rak'ataini wa yuftirana fi 4 burud. Sesungguhnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu dia mengqasar salatnya yang paraka jadi 2 rakaat dan berbuka ketika 4 burud. 4 burud ya itu adalah 80 km ke atas. 81, 82, 83 ke atas. Ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dan Syekh Ibnu Baz. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sekarang ya sekitar lebih dari 80 km maka silahkan antum mengqasar salat. Perjalanan pokoknya 80. Mau pakai apapun, mau pakai mobil, mau apa, mau pakai apapun. Mau pakai sepeda, mau pakai ini enggak apa-apa. Pesawat. Mau apalagi antum naik pesawat sudah ratusan kilo. Walaupun ditempuh 1 jam. Enggak dilihat. Makanya ini pendapat yang mu'tadil, jumhur ulama ini supaya kita enggak. Makanya kalau saya itu ambil pendapat yang ini, pokoknya saya hitung dulu. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu dilihat dari urf katanya. Ini yang banyak. Dilihat dari urf, artinya kebiasaan. Lamun Jeddah ke Mekah itu 1 jam perjalanan. Lamun 1 jam sekitar berapa kilo? 60 ya. Sekitar 60, 1 jam perjalanan lah. Itu dulu dianggap safar. Tapi sekarang karena hanya cuma 1 jam. Dan kebiasaan orang Saudi, orang Arab, Mekah dan Jeddah itu, Mekah dan Jeddah itu mau ke Jeddah. Mau ke Jeddah. Mau ke mana? Mau ke Mekah. Mau ke Mekah. Maka urfnya sekarang itu bukan namanya safar. Karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam setengah hari aja sudah berapa kali bisa sudah 5 kali, sudah 4 kali bisa ke Mekah dan Jeddah sehingga uruf. Tapi ini juga tidak bisa karena uruf itu berbeda-beda. Susah kita ini kan yang namanya uruf. Sekarang kalau ke Mataram ada yang mengurufkan, siapa yang mengurufkan itu ada safar. Mau turun. Makanya kita ambil jalan jumhur ulama, kalau sudah 80 ke atas itu silahkan antum boleh dia menjamak qasar silahkan, dan tidak berpuasa juga silahkan. Tapi nanti akan mana yang afdol akan datang nantinya. Kemudian masalah kedua. Ada kalau orang safar sudah nazil. Safar artinya adalah perjalanan, musafir. Kemudian dia sudah sampai di tempat tujuan, misal ke Sumbawa. Misalnya ada istrinya yang di Sumbawa. Ada yang di Sumbawa. Berarti kalau sudah dia di rumah, misalnya mertuanya, dia sudah nazil di situ. Apakah dia masih dihukumi safar atau dia sudah muqim? Kalau kita hukumi dia masih safar, berarti boleh dia qasar salat, boleh dia tidak puasa. Jadi kalau dia sudah sampai di tempat tujuan, apakah dia masih dihukumi musafir ataukah enggak? Di sini
Ada yang mengatakan bahwa dia tetap musafir selama dia belum tentukan kapan dia akan balik. Antum datang ke rumah mertua, ada pekerjaan, belum tahu selesaikah kapan, di Sumbawa misalnya, atau di Bima, atau di Jakarta misalnya. Belum tahu kapan balik. Pekerjaan masih banyak. Walaupun 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ada yang bilang 1 tahun lebih. Kalau belum ada niat untuk mukim, dan belum tahu kapan akan balik, maka dia udah hukum musafir. Ada hukum musafir. Itu pendapat. Pendapat. Itu pendapat. Kemudian, kenapa? Karena waktu penaklukan Mekah itu sekitar Rasulullah SAW dan hukum musafir 19 hari. Sehingga terjadi khilaf itu karena Rasulullah waktu Hajjatul Wada, waktu Fathul Makkah, yaitu Fathul Makkah, perang Hunain itu macam-macam, sehingga ada yang bilang 19 hari, batasannya harus ini, macam-macam pendapat di sini. Macam-macam pendapat. Tapi kalau di kalangan daripada Hambali, kalau di Saudi mazhabnya Hambali, maka kita akan baca di kitab-kitab Hambali itu, kalau seandainya dia akan menetap pada tempat tersebut selama 20 kali sholat, maka kalau kurang 20 ke bawah, maka boleh dia qasar, karena hukumnya masih musafir. 20 kali sholat berapa hari? 4 hari. 5 kali 4, 20. Lebih daripada itu, harus dia sudah menjadi mukim. Harus dia sempurnakan katanya. Sempurnakan. Itu juga pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Tapi perbedaan mereka adalah dihitung enggak hari masuknya sama dihitung enggak hari keluarnya. Harap doa kan? Di hari masuk jelu tamen kaca jelu sugul, lamun hitung jelu tamu jelu sugul berarti 6 hari. Lamun dihitung berarti 4 hari. Lagu kita karena banyak pendapat seperti ini, kalau kita mau melihat daripada pendapat, maka untuk kehati-hatian kita masalah qasar ini masalah yang sangat sensitif istilahnya. Maka kita 4 hari. Kalau antum mau berdiam diri di sana lebih dari 4 hari, maka sempurnakan untuk kita keluar daripada khilaf. Karena antum akan qasar, bilang orang tidak sah salat antum. Tapi kalau antum sempurnakan, tidak ada yang bilang tidak sah. Makanya khuruj minal khilaf mustahab katanya. Kita keluar daripada khilaf ulama dalam mustahab. Sehingga hukum-hukum yang tadi itu juga mempengaruhi yang namanya musafir pada waktu puasa, baik jarak yang ditempuh atau selama berapa hari dia berada di tempat tujuan tersebut. Oke, kita masuk sekarang. Jadi apa dalilnya ittifaq ulama di sini? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara kalian sakit ataupun musafir dalam keadaan safar, maka terus dia berbuka, maka dia harus ganti di hari yang lain dengan sejumlah yang dia berbuka tersebut. Sekarang hukumnya puasa orang musafir yang dia la yashukku alaihi shaum, musafir lagu lamun puasa dina berat. Puasa dina berat. Maranani misal. Maranani pesawat akawi. Dari Jakarta cuma 2 jam. Bahkan kurang. Idap. Apakah afdalnya kita berbuka
Atau afdalnya kita puasa. Tak isu. Kemudian yang pendapat pertama masalah ini adalah dengan ndik berat puasa walaupun dia dalam keadaan safar, artinya pada en puasa det ndik. Ndik. Khilafiyah. Pendapat pertama adalah as-saumu afdal lahu. Puasa adalah afdal. Ialah pendapat yang jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin, ya. Apa dalilnya? Karena wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disebut faman kana minkum marun dan sakit atau safar. Tapi engkau berpuasa lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Sehingga mengatakan bahwa kalau dia sama antara puasa kaca NDN, afdal ini adalah apa? Puasa. Afdal puasa. Puasa. Kemudian dalilnya adalah afdal ni puasa lebih pada puasa kejebuka. Saya ngalamun nak puasa asra'u fi ibra'iz zimmah li'anna al-qada' yata'akhkhar. Lamun nuah puasa beban tidak lama. Tidak terjawab tak kan? Kalau saya ngan izin dah qada' itu tak terakhir. Dait anda lamun dengan ngabok agak malas. Lamun luik kancing terpuasa je deman. Deman, apa lagi qada je. Senin Khamis sore mesti suka laut. Itu dalam kolak kan nama. Kolak ya. Sudah angkat puasa. Oleh sebab itu puasa lamun biasa dengan puasa malah puasa walaupun AC atau pesawat masih AC beda kecelai. Beda kaca salah lai. Itu nani Toyota isi tara ASEAN lai onta angin ni sejarah ASEAN. Kemudian pendapat kedua al-fitru afdal lahu. Berbuka afdal. Mazhab Hanabilah ya je. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Baz. Karena di dalam hadis bahwa bukan dari suatu kebaikan, laisa minal birri as-saumu fis safar, kata Rasulullah SAW. Tidak termasuk kebaikan dengan puasa waktu safar. Dengan bangun di puasa waktu safar ya, saya ingat di puasa waktu safar itu adalah rukhsah dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan bait rukhsahan keringanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suka lamun terbaik sarang azimah. Wahana rukhsah ke azimah. Lamun rukhsah je keringanan, lamun azimah ala ibadah sesuai dengan aturan awal. Aturan awal. Jadi lamun baik sak kuat saya serah. Lamun anggap pada ndik nano sila. Sila puasa lamun ma'ara misalan bait rukhsah one je sila berbuka. Kemudian sabaru pada kan pada. Kemudian hukum musafir, lamun nak hukum musafir bulan Ramadan, lamun nak puasa itu yalhaquhu bi shaum masyaqqah, berat gati. Kalau berat gati dengan musafir itu puasa maka tundiri ini itu fitri atau berbuka lebih afdal. Sehingga hadis yang laisa minal bir as-shaum fi safar itu adalah tun masalah ya ulama.
Sehingga safar lamun edak pada buka kerja puasa je afdal adalah puasa. Saya ingat hadis alasan sa afdal berbuka itu adalah dengan susah lamun nak puasa tu waktu safar. Maka lamun nak susah tegati lelah capek. Saya ingat searan safar berekase isi ma atau senina makan jam masih qita'atun minal azab, potongan daripada azab. Tetap searan irhaq, tetap searan arak lelah. Tetap searan arak lelah. Apalagi misal dari Saudi ke Jakarta siwa jam, ngantih Malik ton Bandara Soekarno Hatta 4 jam, 5 jam. Arak Marawi itu kata 12 jam nganti. 12 jam nganti. Kajamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar itu tetap dialah qit'atun minal azab. Wajib dia dengan musafir qada puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian sak keteluan sak tekangguan aparan sak buka puasa ndien puasa bulan Ramadan Allah al-ajuz wal kabir dengan sak toa. Kemudian sak keempat hamil kecemurdi dengan hamil kecemurdi. Dengan ajuz al-kabir ya jawah pemangkana minkum maridan walladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Ya masalah lema al-hamil dengan sak hamil kanca dengan sak menyusui. Ya tahu masalah dia lema masalah belik gati. Masalah belik gati. Luik pendapat dia. Luik pendapat kan. Lamun ajuz al-kabir insyaallah lema ajuz baru sekek baru sekek. Lagu masih kan bira kan 3 minggu nggih. Kemudian minuah hamil kecemurdi baru tatama ka ile mufsidatus saum. Mufsidati as-saum yang membatalkan puasa. Insyaallah kita selesai yang membatalkan puasa, maka kita langsung akan masuk puasa insyaallah. Tentang i'tikaf, tentang Lailatul Qadar, tentang ini insyaallah kapan-kapan kita akan bahas baik di awal puasa di bulan puasa ataukah di tahun selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.